Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Dan tentu nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Salat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah dan menjelaskan kepada umatnya tata cara peribadatan sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung atau melihat tema kita, yaitu menyegerakan berbuat baik. Sahabat pendengar, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Lalu Rasulullah menjawab, bersedekah selama kamu masih sehat, bakhil, takut miskin, dan masih berkeinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk sipulan sekian dan untuk sipulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak sipulan atau ahli warisnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sobat pendengar, salah satu pelajaran yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tadi menganjurkan kepada kita untuk segera bersedekah dan melakukan amal-amal lainnya. Tegasnya, berbuat baik jangan ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan. Hal ini juga selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 148 yang tadi pada mukadimah saya bacakan. Dan tentu ini menjadi moto bagi kita dalam Muhammadiyah. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Rasulullah dalam sabdanya, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu baik, kecuali dalam perbuatan yang berkenaan dengan akhirat. Jadi hadis riwayat Imam Abu Daud, Baihaqi dan Hakim. Bila kita menunda-nunda amal kebaikan, bisa menjadi amal baik yang akan kita lakukan itu tidak terlaksana. Itu karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput diri kita. Boleh jadi karena menunda-nunda amal, ajal keburu menjemput diri kita sehingga kita tidak sempat melakukan amal baik yang telah kita niatkan. Selain itu, bila kita menunda-nunda amal baik bisa menyebabkan niat kita menjadi berubah. Karena ketika kita menunda-nunda berbuat baik, sama dengan membuat kesempatan kepada hawa nafsu
dan kepada syaitan untuk mengganggu dan menggoda diri kita untuk tidak melakukan kebaikan. Karena bahwa hawa nafsu dan syaitan senantiasa mengajak kepada keburukan dan menghalangi untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana disinyalir dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bil su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat pendengar, juga dalam ayat lain disinyalir dalam surat Az-Zukhruf ayat 37. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Untuk itu, bila kita mempunyai niat untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera melakukannya agar kita segera memperoleh kebaikan dan sebagai upaya kita untuk menyempurnakan kebaikan yang kita lakukan. Sahabat pendengar yang berbahagia, dikatakan bahwa tidak sempurna kebaikan kecuali dengan menyegerakannya, karena jika disegerakan, hal itu akan lebih menyenangkan pihak yang berkepentingan. Akhirnya, mari kita renungkan atau mari kita melihat sebentar sebuah kisah, mungkin akan kita bisa jadikan ibrah dan mau'idah bagi kita untuk menyegerakan setiap kebaikan yang telah kita niatkan. Dikisahkan seorang soleh yang sedang berada di kamar mandi pernah memanggil budaknya dan menyuruhnya untuk memberikan sedekah kepada seseorang. Maka budak itu berkata kepada tuannya, "Mengapa tuan tidak bersabar dulu hingga tuan keluar dari kamar mandi?" Dia menjawab, "Saya mempunyai niat untuk berbuat baik dan saya takut niat itu berubah. Oleh karena itu, begitu mempunyai niat, maka saya segera mengikutinya dan melaksanakannya." Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.